Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 52. Pendekar sakti ini lalu mengeluarkan suara melengking nyaring dan tiba-tiba saja tubuhnya lenyap dari depan 4 orang pengeroyoknya, dan yang nampak hanya bayangannya saja berkelebatan dengan kecepatan seperti kilat menyambar dan kemanapun 4 orang lawan itu menubruk dan menyerang, selalu bayangan itu melejit dan meluncur dengan cepat, membuat semua serangan itu mengenai tempat kosong belaka. 4 orang datuk kaum sesat itu terheran-heran. Tahulah mereka bahwa lawan ini menggunakan ilmu Soan Hong Lui Kun, ilmu ajaib yang terkenal sekali dimiliki oleh pendekar siluman ini. Akan tetapi Sumahan tidak ingin mencari permusuhan, maka setelah berkelebatan mengelak ke sana-sini mengandalkan ilmu Soan Hong Lui Kun, tiba-tiba dia turun dan berdiri tegak sambil berseru. "Tahan, harap kalian suka dengarkan bicaraku dulu." Pendekar siluman itu berdiri tegak dengan satu kaki kanannya, tangan kiri memegangi tongkat bututnya yang dipergunakan sebagai pengganti kaki kiri, sikapnya tenang sekali namun agung dan berwibawa. 4 orang datuk kaum sesat itu penasaran dan masih belum hilang rasa kaget dan heran menyaksikan gerakan lawan yang tidak lumrah manusia itu. Jioke Kui Bin Yonio sudah memasang kuda-kuda yang amat aneh, yaitu kedua lengannya diangkat ke atas, kedua lengan itu menggigil dan bergerak-gerak, dari situ memancar hawa dingin, dan dia seolah-olah dengan susah payah menahan kedua tangannya berikut jari-jari tangan yang seperti hidup, dan hendak bergerak sendiri itu. Toa Oke Suloti juga memasang kuda-kuda yang aneh dan lucu, agak membongkok, tangan kanannya membentuk cakar setan dan tangan kirinya membuka jari telunjuk dan jari tengah, seperti siap untuk menotok atau menjapit. Suoke Xiao Xiang Chu si gundul pendek kelihatan makin pendek karena dia memasang kuda-kuda berjongkok dan itulah kuda-kuda untuk ilmunya yang hebat, yaitu pukulan sakti katak buduk. Yang paling aneh adalah si jangkung Ngooke Toat Beng Xiansu yang memasang kuda-kuda dengan kedua tangan di bawah dan kedua kaki di atas. Karena tubuhnya jangkung bukan main, 2,5 meter panjangnya, maka ketika dia berdiri seperti itu, kedua kakinya menjadi seperti 2 batang kayu yang menjulang tinggi. Melihat gaya aneh-aneh dari 4 orang pengeroyoknya yang kini memasang kuda-kuda mengepungnya dengan membentuk setengah lingkaran, Sumahan tetap tenang saja. Aku tidak pernah dan tidak ingin bermusuhan dengan Sui, maka hendaknya Sui suka bersabar. Aku hanya ingin bertanya tentang kedua orang putraku itu. Kalau di antara Sui ada yang tahu, harap memberitahu, kalau tidak ada yang tahu, sudahlah, aku tidak akan mengganggu lebih lama lagi. Kita bukan anak-anak kecil yang tanpa sebab dan tanpa alasan berkelahi seperti gila. Nah, tahukah Sui tentang kedua orang putraku itu ataukah tidak? 4 orang itu tidak menjawab, hanya memandang dengan sinar mata penuh kebencian. Mereka itu tidak mempedulikan pertanyaan Sumahan, melainkan sedang memutar otak mencari jalan bagaimana baiknya menyerang dan menjatuhkan majikan Pulau Es yang amat sakti ini. Selagi pendekar super sakti hendak mengulang pertanyaannya, tiba-tiba terdengar pekik aneh di angkasa dan ternyata burung Raja Wali itu diserang oleh seekor burung Garuda. Semua orang melirik ke atas, akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan orang yang suaranya parau dan kasar sekali. Kalau bapaknya tak tahu malu, anaknya pun tidak tahu malu pula. Semua orang menengok, dan Sumahan segera mengenal kakek yang baru datang ini, kakek raksasa yang kelihatan menakutkan dan buas. Kakek ini bukan lain adalah Hektiau Lomo, penghuni Pulau Neraka. Sumahan, engkau tidak bisa mendidik anakmu. Anakmu yang bernama Sumakianli itu sungguh tidak tahu malu, dan kalau engkau tidak dapat menghajarnya, biar aku yang akan menghajarnya sampai mampus. Tadinya Sumahan tidak mempedulikan munculnya Hektiau Lomo ini, akan tetapi mendengar ucapan itu yang menyangkut nama seorang di antara 2 putranya yang sedang dicarinya, dia tertarik. Hektiau Lomo, apakah maksudmu? Di mana adanya Qianli? Kalau aku tahu di mana dia, sudah kudatangi dia dan kubunuh dia, jawab ketua Pulau Neraka ini dengan marah. Kakek raksasa ini sudah mendengar bahwa Huili telah dirampas oleh Qianli dari tangan Liong Bianchu, maka dia marah dan memaki-maki begitu melihat pendekar super sakti. Sumahan menarik napas panjang. Dia mengenal orang ini dan tahu akan wataknya yang liar, kasar dan keras, maka maki-makian terhadap puteranya itu tidak dihiraukannya. Hektiau Lomo, setidaknya engkau tentu dapat menceritakan apa yang telah diperbuat oleh putraku itu sehingga engkau marah-marah seperti ini. Apa yang diperbuatnya? Setan cilik itu telah merampas dan menculik putriku.
Hayo engkau yang menjadi bapaknya harus bertanggung jawab. Kalau engkau tidak bisa memaksa putramu itu untuk mengembalikan putriku, maka namamu akan cemar selama hidup, bahkan sampai ke anak cucumu akan menanggung kecemaran namamu. Sumahan mengerutkan alisnya. Segala makian dan omongan keji yang keluar dari mulut kakek raksasa itu tidak dia masukkan dalam hati karena memang dia sudah tahu orang macam apa adanya ketua pulau neraka itu. Akan tetapi yang merisaukan hatinya adalah berita tentang Qian Li yang menculik seorang gadis itu. Dan dia merasa heran akan bersimpang siurnya berita itu. Toa Oke belum lama ini menceritakan kepadanya bahwa Qian Bu yang berjuluk siluman kecil katanya galang-gulung dengan putri Hek Tiao Lomo, dan kini Hek Tiao Lomo sendiri menuduh Qian Li menculik putrinya. Bagaimana ini? Dia menoleh kepada Toa Oke dan dengan hati kesal pendekar itu berkata, Toa Oke mengatakan kepadaku bahwa Qian Bu bergaul erat dengan putrimu, Hek Tiao Lomo, dan sekarang engkau mengatakan bahwa Qian Li menculik putrimu. Siapakah yang benar dalam memberikan berita ini? Ataukah keduanya bohong? Tidak ada yang bohong. Dua berita itu semua benar. Twaoke juga menceritakan kenyataan bahwa anakmu bernama Qian Bu itu mengejar-ngejar putriku, juga anakmu yang bernama Qian Li kini menculik putriku, Hui Li yang manis. Memang dua anakmu itu mata keranjang, gila perempuan. Hehehe. Kacang mana meninggalkan lanjaran? Buah apel tidak akan jatuh terlalu jauh dari pohonnya. Anak tidak akan jauh berbeda dari ayahnya. Aku mendengar bahwa pendekar siluman juga seorang laki-laki mata keranjang, bahkan istrinya dua disembunyikan di pulau kosong. Mana anak-anaknya tidak mata keranjang pula? Hahaha, kata Suoke Xiao Xiangcu yang memang pandai sekali bicara. Kakek berkepala gundul ini tertawa-tawa sambil memegangi perutnya saking gelinya, bahkan dia lalu terguling dan tertawa-tawa sambil bergulingan di atas tanah. Sumahan mengerutkan alisnya. Sinar matanya menjadi tajam sekali dan betapapun juga, dia mulai marah. Kalian adalah manusia-manusia iblis, mana mungkin bisa dipercaya omongannya. Pada saat itu, terdengar teriakan nyaring dan Sumahan terkejut bukan main karena teriakan itu adalah teriakan kesakitan dari burung Raja Walinya. Cepat dia memandang dan dia menahan seruannya ketika melihat betapa burung Raja Wali dan burung Garuda yang tadi bertarung di angkasa itu keduanya kini roboh ke bawah, meluncur cepat sekali, kemudian terbaring berdebuk di atas tanah dan keduanya sudah tidak bergerak lagi. Dengan sekali melompat Sumahan menghampiri dan memeriksa dua bangkai burung itu. Kiranya mereka itu luka-luka parah dan agaknya saling bunuh dalam pertarungan tadi, mati sampiuh karena sama kuatnya dan sama tuanya pula. Sumahan berduka sekali, berjongkok dan mengelus kepala bangkai Raja Walinya. Tiba-tiba ada angin dahsyat menyambar dan 4 orang dari Ngooke itu bersama Hek Tiao Lomo sudah menyerangnya selagi dia berjongkok memeriksa bangkai burungnya. Kini marahlah Sumahan. Dia melengking nyaring dan tubuhnya berkelebat cepat, tongkatnya bergerak, bukan hanya untuk menangkis melainkan untuk balas menyerang pula. Hebat bukan main gerakan pendekar ini dan begitu tongkatnya diputar, 5 orang pengeroyoknya itu terpaksa mundur untuk mengatur kedudukan lagi. Kemudian mereka kembali menyerang dari pelbagai jurusan. Sumahan kini tidak banyak mengalah, dia mengelak, menangkis dan balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang amat hebat di tempat sunyi itu. Biarpun mereka bertanding tanpa suara, namun debu beterbangan dan pohon-pohon di sekitar tempat itu seperti dilanda angin besar. Tubuh Sumahan sudah lenyap, yang nampak hanya bayangan tubuhnya berkelebatan seperti kilat menyambar-nyambar. Hebat sekali karena dari sambaran tubuhnya itu keluar hawa yang kadang-kadang panas sekali dan kadang-kadang juga dingin bukan main. Terpaksa 5 orang lawannya itu harus mengerahkan sinkang sekuat tenaga mereka karena kalau tidak, tentu tanpa terkena pukulan pun mereka itu akan tidak kuat menghadapi gelombang hawa yang berubah-ubah itu. Toa Oke yang memiliki tingkat kepandaian paling tinggi, merasa menyesal sekali bahwa dalam kesempatan menghadapi seorang lawan seperti pendekar super sakti ini, Sam Oke tidak berada di situ bersama mereka. Biarpun dalam urutan tingkat, Koksu Nepal itu hanya tingkat 3, namun sesungguhnya Sam Oke memiliki keistimewaan sendiri dan tidak kalah oleh Ji Oke, dan mereka berlima memang telah memiliki kerjasama yang amat baik maka mereka terkenal sebagai Ngo Oke. Belasan tahun yang lalu, ketika di pantai selatan diadakan pertandingan antara datuk, hanya karena mereka berlima dapat bekerja sama sajalah maka Ngo Oke dapat menjagoy dan tidak ada lawan yang dapat mengalahkan 5 orang datuk ini, biarpun lawan yang lebih banyak jumlahnya sekalipun,
seperti Cap Satin, barisan 13, Pat Kuatin, barisan 8, dan lain lagi. Biarpun kini di sini terdapat Hektiau Lomo yang membuat jumlah mereka tetap 5, namun Hektiau Lomo masih terlampau rendah tingkatnya, dan tidak bisa bekerja sama dengan mereka sehingga bantuan kakek raksasa ini tidak terlalu banyak artinya. Kalau ada Sam Oke, tentu kelima orang Ngo Oke itu dapat mainkan Ngo Heng Tin, barisan 5 unsur, yang amat dahsyat itu. Kekhawatiran Toa Oke memang beralasan karena setelah lewat 100 jurus, mulailah 5 orang itu terdesak hebat oleh gerakan pendekar super sakti, terutama sekali Hektiau Lomo yang sudah beberapa kali sampai terhuyung-huyung terdorong oleh hawa pukulan majikan Pulau Es itu. Kerjasama antara 4 orang itu pun menjadi kacau balau dan kalau tadinya mereka masih mampu saling bantu membentuk pertahanan dan penyerangan bersama, kini rangkaian itu putus dan mereka kini bergerak sendiri-sendiri. Tentu saja hal ini amat merugikan mereka karena mereka itu masing-masing sama sekali tidak mampu menandingi kecepatan gerakan pendekar super sakti yang mempergunakan ilmu Soan Hong Lui Kun. Mengerti bahwa kalau dilanjutkan tentu pihaknya akan roboh semua, Toa Oke yang cerdik segera memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mundur, dan dengan sikap halus dan ramah dia menjura ke arah Sumahan yang masih berdiri tegak karena melihat para pengeroyoknya mundur, dia pun menarik kembali gerakannya dan berdiri menanti dengan penuh kewaspadaan. Sungguh mengagumkan kepandaian pendekar super sakti, Tochu, majikan Pulau Es. Sekali ini kami mengaku kalah, akan tetapi kami belum merasa kalah sama sekali karena seperti yang Tochu lihat, kami kurang 1 orang sehingga kerja sama kami kacau. Kalau memang Sumatai Hiap seorang yang gagah perkasa, kami tantang engkau untuk mengadakan pertemuan dan bertanding melawan kami di gurun pasir, di daratan Changpaisan. Kalau kelima Ngoukai sudah hadir, dan kami berlima sudah menggeletak di depan kakimu, barulah kami akan mengakui keunggulan pendekar super sakti dan kami tidak akan berani lagi memperlihatkan muka di dunia Kangou. Hahaha, Toako, mana dia berani? Sekali ini kebetulan saja Semko tidak ada dan dia lolos dari lubang jarum, mana dia berani mengulang lagi kalau kita lengkap, tiba-tiba Su Oke berkata untuk memanaskan hati Sumahan. Tanpa dibikin panas pun tak mungkin pendekar super sakti dapat menolak tantangan seperti itu, apalagi memang dia tahu bahwa kalau Ngoke lengkap 5 orang, dia tidak akan dapat mengambil kemenangan dengan mudah. Sebagai seorang ahli silat tinggi, tentu saja bertemu dengan lawan tangguh merupakan hal yang selalu menarik hati. Baiklah, Ngo Oke. Aku menerima tantangan kalian. Akan tetapi karena aku hendak mencari 2 orang putraku, tantangan itu baru akan dapat kulayani dalam waktu 3 bulan lagi. Tepat 3 bulan sejak hari ini, aku akan berada di daratan Changpaisan, di gurun pasir, menanti kedatangan kalian berlima. Bagus. Janji seorang gagah lebih berharga daripada nyawa. Jangan khawatir, Sumatai Hiap, bukan engkau yang menanti, melainkan kami yang akan siap menantimu di sana. Setelah berkata demikian, Toa Oke lalu pergi bersama 3 orang saudaranya, dan Hektiau Lomo juga ikut pergi karena tentu saja dia merasa gentar sekali kalau ditinggal seorang diri saja berhadapan dengan majikan Pulau Es itu. Hektiau Lomo, katakan dulu padaku di mana adanya Sumakian Li. Tiba-tiba pendekar itu berseru ketika melihat kakek raksasa itu pun ikut pergi. Persetan, bentak Hektiau Lomo dan tanpa mempedulikan pendekar itu, dia melangkah terus meninggalkan tempat itu. Akan tetapi tiba-tiba ada angin menyambar dan tahu-tahu pendekar kaki buntung itu sudah berdiri di depannya. Tak boleh engkau pergi sebelum memberitahukan kepadaku, bentak Sumahan. Keparat sombong. Hektiau Lomo tak dapat menahan kemarahannya sehingga dia lupa akan takut. Golok gergajinya yang menggiriskan hati itu sudah menyambar dan membacok ke arah dada pendekar siluman dengan kecepatan kilat. Sumahan tidak bergerak mengelak, hanya berkata, "Senjatamu tajam sekali, dapat membelah tubuhku." Cerak. Golok itu benar-benar mengenai tubuh Sumahan, dan membelah tubuh itu menjadi 2, akan tetapi apa yang terjadi? Tidak ada darah muncrat, dan tubuh yang terbelah itu, pecah, menjadi 2 dan muncullah 2 orang pendekar siluman yang berdiri berdampingan sambil tersenyum kepada Hektiau Lomo. Sejenak Hektiau Lomo tertegun, akan tetapi dia teringat bahwa lawannya adalah seorang ahli sihir, maka dia kembali menggerakkan goloknya dengan dahsyat, membacok ke arah 2 orang Sumahan itu. Cerak! Cerak! Kembali goloknya membacok 2 orang lawan itu sampai terbelah 2 dan 2 kali 2 sama-sama dengan 4, kini 4 orang pendekar siluman berdiri dengan senyum-senyum di depannya.
Dan sebelum dia mampu bergerak, 4 orang pendekar siluman ini sudah memeganginya dari kanan kiri dan dia tidak mampu bergerak lagi. Hektiolomo, katakan di mana adanya Sumakian Li? Biarpun dia seorang manusia iblis yang tidak pernah mengenal takut, sekali ini Hektiolomo merasa tak berdaya dan dia pun tahu bahwa dia tidak dapat menandingi pendekar super sakti, maka sambil bersungut-sungut dia berkata, suaranya masih kasar dan marah. Anakmu yang bermuka tebal itu telah menculik anakku dari tunangan anakku, yaitu Liong Bianchu. Entah kemana dia pergi membawa anakku itu, aku sendiri ingin sekali mengetahuinya. Kini Sumahan percaya bahwa manusia iblis ini tidak membohong, akan tetapi dia pun merasa yakin bahwa tentu ada suatu hal yang memaksa putranya berbuat seperti itu, melarikan seorang gadis dari tangan Pangeran Liong Bianchu. Sudahlah, katanya dan dia mendorong tubuh Hektiolomo. Kakek raksasa itu hampir terguling, terhuyung lalu lari tanpa menoleh lagi. Sejenak Sumahan memandang ke arah bangkai 2 ekor burung raksasa yang mati sampiuh itu, lalu menarik napas panjang dan berkata lirih. Ah, kalau kalian tidak terjatuh dalam kekuasaan manusia, tentu kalian masih menjadi burung-burung liar dan bebas hidup di dunia kalian sendiri yang lebih murni. Cara kehidupan manusia hanya mendatangkan permusuhan. Sumahan lalu menggali lubang dan mengubur bangkai 2 ekor burung besar itu. Apa yang diucapkan oleh pendekar super sakti itu memang merupakan kenyataan yang sukar dibantah. Bagi semua makhluk lainnya kecuali manusia, hidup dan mati merupakan 2 hal yang tidak terpisah dan kematian bukan apa-apa lagi. Anehnya, binatang-binatang yang masih belum dijinakan manusia, hidup bebas dan tidak terkurung, seolah-olah tidak lagi mengenal kematian seperti yang kita mengenalnya dengan perasaan was-was. Demikian banyaknya burung terbang di udara di sekeliling kita, namun amatlah sukar bagi kita untuk menemukan bangkai burung menggeletak mati karena penyakit atau karena usia tua. Bahkan sukar kita melihat bangkai semut, kecuali sering melihat binatang peliharaan mati karena sakit atau karena tua, akan tetapi jarang melihat binatang yang bebas sakit atau mati tua. Semua makhluk tidak ada yang mengkhawatirkan tentang kematian, kecuali manusia. Mengapa kita takut mati? Mengapa manusia merasa ngeri kalau membayangkan kematian? Kematian adalah hal yang belum pernah kita alami, belum kita ketahui, bagaimana mungkin dapat takut terhadap kematian? Mungkin saja ada yang takut terhadap kematian karena selagi hidup kita mendengar dongeng-dongeng tentang sesudah mati, tentang penderitaan sesudah mati, tentang hukuman, dan sebagainya, namun rasa takut kita terhadap itu pun hanya tipis saja. Buktinya kalau benar-benar orang takut akan hukuman sesudah mati, tentu dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang akan menyebabkan hukuman itu. Kiranya bukan itu yang menyebabkan manusia takut menghadapi kematian. Bukankah rasa takut terhadap kematian itu timbul karena kita ngeri membayangkan bahwa kita akan lenyap? Semua yang kita alami ini akan berhenti dan berakhir. Bukankah itu yang menimbulkan rasa ngeri terhadap kematian? Kita sudah melekat kepada kesenangan-kesenangan, atau hal-hal, benda-benda yang kita anggap menjadi sumber kesenangan. Kita tidak rela meninggalkan semua itu, kita ingin melanjutkan kesenangan-kesenangan itu sampai abadi. Dan kita tahu bahwa kita tidak abadi, bahwa kita akan mati. Inilah yang menimbulkan rasa takut, mengingat bahwa kita takkan bisa apa-apa lagi, tidak akan dapat mendekati benda-benda yang kita suka atau orang-orang yang kita sayang. Maka timbullah harapan-harapan agar sesudah mati kita masih terus melanjutkan suatu keadaan seperti ketika kita masih hidup ini, yaitu mengejar kesenangan lagi. Sungguh pun kesenangan itu sudah berubah lagi bentuknya, disesuaikan dengan keadaan baru dari badan kita. Lagi-lagi mengejar hal-hal yang menyenangkan. Padahal, justru pengejaran terhadap hal-hal yang menyenangkan inilah sumber dari mana timbulnya rasa takut. Setelah selesai menguburkan bangkai 2 ekor burung besar itu, Sumahan lalu melanjutkan perjalanannya, kini dengan jalan kaki, untuk mencari 2 orang puteranya. Di dalam hatinya terdapat suatu keputusan bulat, yaitu dia akan melarang kedua orang puteranya itu untuk bergaul dengan seorang gadis seperti Putri Hektiolomo. Dan biarpun dia kini berjalan kaki, namun pendekar yang memiliki kesaktian luar biasa ini dapat melakukan perjalanan dengan amat cepatnya. Xiang In berlari secepatnya untuk dapat menyusul bayangan Qian Bu yang dia lihat melarikan diri keluar dari dalam benteng. Akan tetapi, betapa cepat pun dia lari, betapa hebat dia mengerahkan ginkangnya untuk dapat menyusul pemuda itu, namun usahanya sia-sia belaka karena Qian Bu lari dengan menggunakan ilmunya yang istimewa, yaitu Zhou Sang Hui Teng, yang membuat dia mampu lari secepat terbang.
Maka sebentar saja dia sudah kehilangan bayangan pemuda itu dan mau rasanya Siang In menangis ketika dia berhenti mengejar dengan napas terengah-engah itu. Bertahun-tahun sudah dia melakukan perjalanan jauh sekali, menjelajahi semua tempat sebelum dia sampai ke Butan dan bertemu dengan Shanti Dewi, dengan maksud mencari pemuda ini. Dan sekarang, setelah belum lama ini dia baru tahu bahwa siluman kecil adalah pemuda yang dicari-carinya, yaitu Sumakian Bu. Setelah dia dapat bertemu muka dengan pemuda itu, bahkan sama-sama berjuang menghadapi pemberontakan, kini pemuda itu sudah pergi lagi sebelum dia sempat bicara. Apakah dia harus merantau lagi, mencari-cari seperti dulu, mulai lagi dengan usahanya sampai bulanan, tahunan untuk dapat bicara dengan Kian Bu? Ah, Kian Bu. Begitu sukarkah untuk dapat bicara denganmu? Dia termenung dan tenggelam dalam lamunannya, membayangkan bagaimana dia harus bicara dengan pemuda itu kalau sampai pada suatu waktu dia berkesempatan untuk bicara dengan pemuda itu. Siang In menarik napas panjang dan melanjutkan perjalanannya, perlahan-lahan karena dia tidak tahu kemana harus mencari pemuda itu. Daerah ini melalui jalan yang naik turun di pegunungan, sampai akhirnya senja pun tibalah dan terpaksa dia menghentikan perjalanannya karena dia tiba di sebuah hutan kecil yang sunyi. Hutan itu kecil, akan tetapi indah sekali karena pohon-pohon yang hidup di situ adalah pohon-pohon yang mengeluarkan bunga, bahkan tanah di situ dipenuhi rumput hijau yang merupakan permadani menutup seluruh permukaan tanah di dalam hutan. Hutan ini liar, akan tetapi seperti taman yang terpelihara baik saja dan Siang In mengambil keputusan untuk melewatkan malam di tempat ini. Dia memilih tempat di bawah sebatang pohon besar, membersihkan tempat itu dengan daun-daun, lalu dia duduk melepaskan lelah. Perutnya terasa lapar, akan tetapi dia tidak peduli karena hatinya kesal memikirkan Kian Bu. Rasa lapar dan lelah, ditambah hati kesal membuat dia lesu dan sebentar saja dia sudah tidur nyenyak. Dia duduk di atas rumput tebal, punggungnya bersandar batang pohon, kepalanya miring ke kiri dan napasnya halus tanda bahwa dia sudah pulas benar. Akan tetapi pulasnya seorang pendekar silat yang telah memiliki ilmu kepandaian silat tinggi berbeda dengan pulasnya orang biasa. Biarpun dalam keadaan tidur pulas, namun panca inderanya yang sudah terlatih itu seolah-olah selalu berada dalam keadaan siap siaga sehingga sedikit suara saja cukup untuk membangunkannya, yaitu suara yang tidak wajar dan yang mencurigakan. Demikian pula dengan Siang In. Menjelang tengah malam, dia sadar oleh suara kaki manusia yang berjalan perlahan-lahan menginjak daun kering dan ranting dan begitu terbangun, darah ini sudah meloncat berdiri, dan seluruh urat syaraf di tubuhnya siap menghadapi segala bahaya apapun yang mengancamnya. Langkah-langkah kaki itu kadang-kadang berhenti, kadang-kadang bergerak lagi dan dari suara yang ringan itu Siang In dapat menduga bahwa yang berjalan itu tentu seorang pandai. Atau sedikitnya tentu orang yang telah memiliki ilmu ginkang sehingga dapat meringankan tubuhnya ketika berjalan. Tiba-tiba timbul harapannya karena siapa tahu kalau orang itu adalah pemuda yang dicari-carinya. Siapa lagi kalau bukan Kian Bu yang berkeliaran di dalam hutan pada malam buta begini? Kalau orang lain, apalagi seorang gadis muda, yang mendengar suara-suara ini di dalam hutan yang demikian gelap, sunyi dan menyeramkan, tentu akan merasa takut dan pertama-tama tentu akan menyangka ada setan yang muncul untuk menggodanya. Namun Siang In adalah seorang dara yang sejak kecil sudah hidup dalam keadaan penuh bahaya, menyendiri dan sudah banyak merantau di dunia Kang Ou, seorang diri saja sehingga entah sudah berapa puluh atau ratus kali dia tidur sendirian di dalam hutan, atau di kuil kosong, dalam gua, atau di mana saja. Maka, mendengar suara ini, pertama-tama yang diduganya adalah seorang manusia lain, atau seorang musuh. Belum pernah dia menyangka akan ada setan, karena dia yang sudah merantau bertahun-tahun itu belum pernah bertemu dengan setan sehingga dia yakin benar bahwa setan-setan yang menjadi buah bibir manusia itu hanya hidup dalam dunia hayal dan bayangan pikiran manusia saja. Karena langkah-langkah kaki itu kini membelok, tidak menuju ke tempat itu, Siang In yang mengharapkan akan bertemu dengan Kian Bu menjadi khawatir kehilangan orang itu, maka dia pun menyelinap dengan hati-hati sekali, mengejar suara langkah kaki itu. Dan biarpun ginkangnya sendiri juga sudah terlatih baik, namun dalam malam gelap itu tidak urung beberapa kali dia menginjak ranting kering dan menimbulkan sedikit suara. Ketika dia sudah tiba dekat dengan suara langkah kaki itu, mulai nampaklah bayangan orang karena orang di depan itu sudah tiba di tempat terbuka, di mana cahaya bintang-bintang di langit dapat menembus dan memberi sedikit cuaca yang remang-remang. Krek! Kembali kaki Siang In menginjak ranting dan daun kering karena dia merasa tegang dan gembira,
mengira bahwa orang di depan itu tentulah siluman kecil atau Suma Qianbu, orang yang dicarinya. Bayangan itu menoleh cepat sekali dan agaknya juga melihat bayangan Xiang In, karena bayangan itu cepat membalikkan tubuhnya dan menghampiri sambil berseru nyaring, suaranya penuh harapan dan kegembiraan, suara wanita. Suma Taihiap. Siluman kecil. Engkaukah itu? Mendengar suara wanita ini, seketika buyarlah harapan Xiang In. Sialan, pikirnya, mengomel di dalam hati, bayangan itu ternyata adalah wanita, dan wanita itu pun, seperti dia, mencari siluman kecil. Akan tetapi dia seperti mengenal suara itu, maka dia pun melangkah maju, membiarkan wajahnya tertimpa cahaya bintang yang redup. Siapa engkau? Bentaknya. Bayangan itu pun tercengang. Ah! Kiranya bukan. Kini dua orang darah itu berdiri dekat saling berhadapan dan Xiang In tentu saja mengenalnya. Wanita itu bukan lain adalah Ang Xiaoqia atau Kang Sui Hua, murid dari Hexin Touong yang sudah berjasa besar dalam membantu Jenderal Cao Liang untuk melakukan gerakan di dalam benteng. Enci Sui Hua, kiranya engkau. Xiang In berseru, menyembunyikan kekecewaannya. Ah, adik Xiang In. Malam-malam begini engkau berada di dalam hutan, mau apakah? Dengan siapa engkau di sini? Dan engkau pun di sini seorang diri. Dan menyangka aku siluman kecil, balas Xiang In. Mau apakah engkau mencari siluman kecil, Enci Sui Hua? Xiang In tidak dapat melihat wajah darah itu di dalam kegelapan malam, akan tetapi dia mendengar kegugupan gadis itu ketika menjawab. Aku sudah kenal baik dengan Suma Taihiap. Dan kusangka dia yang masuk ke sini. Ada keperluan apakah engkau mencari Suma Qianbu? Atau tidak bolehkah aku mengetahuinya? Ah, tidak. Tidak apa-apa, hanya ada sedikit pesan. Dari Suhu, sudahlah, aku harus cepat kembali kepada Suhu, adik Xiang In. Selamat tinggal, aku mau pergi. Xiang In hanya mengangguk tanpa menjawab. Hatinya penuh tanda tanya. Apa pula urusan siluman kecil dengan darah ini? Darah yang cantik manis, lihai dan terutama cerdik bukan main, juga berjasa besar sekali. Suaranya ketika memanggil, Suma Taihiap, tadi, demikian penuh perasaan, penuh harapan dan mesra. Hatinya menjadi panas. Begitu banyak darah yang agaknya jatuh hati kepada siluman kecil. Apalagi Huili itu, juga luar biasa cantik jelitanya dan lihai pula. Begitu banyakkah saingannya? Gila kau. Dia mencela diri sendiri. Mengapa belum apa-apa dia sudah menganggap semua wanita yang bersikap mesra kepada siluman kecil sebagai saingan? Padahal dia masih belum tahu apa yang menyebabkan dia bertahun-tahun ini selalu terkenang kepada Qianbu, yang mendorongnya untuk mencari Qianbu sampai jauh di hutan. Setelah pertemuannya dengan Ang Xiaoqia itu, yang mendatangkan rasa kecewa dan kekhawatiran, Xiang In tidak dapat tidur nyenyak lagi. Memang dia bisa pulas, akan tetapi tidurnya penuh mimpi yang membuat dia kegelagapan karena dalam mimpi itu dia melihat Qianbu bermesraan dengan Ang Xiaoqia yang membuatnya terbangun dengan napas sengal-sengal. Kemudian tidur lagi dan mimpi lagi, sekali ini dia melihat Qianbu bergandeng tangan dan bersenda gurau dengan Huili. Kembali dia terbangun dan memaki diri sendiri yang dianggapnya tolol, memikirkan hal yang bukan-bukan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Xiang In telah meninggalkan hutan itu untuk melanjutkan perjalanannya, sungguh pun dia sendiri tidak tahu kemana arah perjalanannya itu. Ada dua persoalan yang mendorongnya untuk melakukan perjalanan. Pertama tentu saja, mencari Qianbu untuk menyampaikan perasaan hatinya yang sudah dipendamnya bertahun-tahun, untuk mencari keyakinan. Kedua, mencari Shanti Dewi yang kabarnya dilarikan oleh Mohinta, panglima dari Butan itu. Seharusnya dia mengejar ke barat karena sangat boleh jadi putri Butan itu dilarikan ke barat oleh Mohinta, akan tetapi karena dia melihat Qianbu berlari ke utara, maka dia lebih dulu mengejar pemuda itu yang ternyata kemudian gagal dan sia-sia belaka. Matahari telah mulai naik meninggi ketika Xiang In tiba di lereng bukit dan selagi dia berdiri di atas bagian yang agak tinggi untuk memandang ke seluruh penjuru dengan sinar mata mencari-cari, tiba-tiba muncul seorang kakek bersorban, begitu saja muncul di depannya seperti iblis. Memang kakek ini sejak tadi bersembunyi dan mengintai gerak-gerik Xiang In. Xiang In cepat memandang dengan penuh perhatian dan dia pun segera mengenal kakek ini. Pernah dia bertemu, bahkan mengadu ilmu sihir melawan kakek ini di tempat pesta pernikahan Huai Kong Chu Tang Hun yang ketika itu merayakan pernikahannya dengan Putri Shanti Dewi.
Kakek ini bersorban, kulitnya coklat kehitaman, jenggotnya panjang sampai ke perut dan tangannya memegang sebatang tongkat kayu cendana. Inilah Gitananda, pendeta bangsa Nepal, pembantu Koksu Nepal, seorang kakek yang memiliki kekuatan sihir yang hebat. Setelah mengenal kakek itu, Siang In menjadi marah. Bukan saja kakek ini pernah mengganggunya ketika dia berusaha menolong Shanti Dewi yang dulu hendak dipaksa menjadi istri Huai Kongcu, akan tetapi juga melihat bahwa kakek ini adalah pembantu Koksu Nepal yang mengadakan pemberontakan, dan terutama sekali karena dia sudah mendengar bahwa yang menangkap Shanti Dewi dan membawanya ke dalam benteng sebagai tawanan adalah kakek ini pula. Ah, kiranya kakek dukun lepus kaki tangan pemberontak. Dia memaki. Gitananda sendiri sejak tadi mengintai gerak-gerik Siang In. Dia sudah merasa heran dan curiga mengapa ada seorang gadis muda cantik yang berjalan seorang diri di tempat itu, maka dia tadi bersembunyi dan mengintai. Kini dia pun mengenal darah ini yang dia tahu mempunyai ilmu sihir yang cukup kuat, maka tertawalah kakek pendeta Nepal itu. Inilah gadis yang menjadi seorang di antara musuh-musuh majikannya, yang telah menggagalkan pemberontakan dan menghancurkan benteng. Juga, darah ini amat cantik jelita, rasanya tidak kalah cantik oleh Putri Bhutan, maka kalau dia dapat menangkapnya dan menyerahkannya kepada pangeran junjungannya, tentu pangeran Nepal akan girang sekali. Sebagai seorang hamba yang amat setia, tentu saja dia sudah tahu akan kesukaan pangeran Nepal terhadap kaum wanita. Melihat pendeta itu tertawa dan matanya mengeluarkan sinar yang aneh dan kurang ajar, Siang In menjadi marah sekali dan segera dia sudah menubruk ke depan dan menggerakkan senjatanya yang istimewa, yaitu pedang payungnya. Payung itu tertutup dan kini ujungnya yang runcing dan mengkilap itu meluncur ke arah leher Gitananda, mengeluarkan suara mendesing saking cepat gerakannya. Hem! Gitananda menggereng dengan kaget dan cepat menggerakkan tongkat kayu cendana untuk menangkis, bukan menangkis payung, melainkan menghantam ke arah pergelangan tangan yang memegang payung. Tangkisan yang sekaligus merupakan serangan balasan. Akan tetapi Siang In memiliki gerakan yang luar biasa cepatnya. Serangan balasan lawan ini sama sekali tidak membuat dia menjadi gugup, sebaliknya malah dia sudah menarik kembali pedang payungnya dan secepat kilat pedang payung itu telah membalik dan menusuk ke arah lambung lawan. Kembali Gitananda berseru kaget dan cepat dia melempar tubuh ke belakang karena untuk menangkis sudah tidak sempat lagi. Kakek ini terjengkang, bergulingan dan meloncat bangun dengan muka berubah pucat, lalu merah, karena penasaran. Dalam 2 gebrakan saja hampir dia termakan lawan. Marahlah Gitananda. Lawannya hanya seorang darah remaja yang masih amat muda, pantas menjadi cucu muridnya, mustahil kalau dia sampai kalah oleh darah ini. Sambil mengeluarkan teriakan nyaring dia lalu menyerang, menubruk ke depan dan memutar tongkatnya yang mengeluarkan bau harum kayu cendana. Melihat ini, darah itu tersenyum. Bagus, pikirnya girang, makin marah dan ganas gerakan lawan ini makin mudah baginya untuk mencapai kemenangan. Ilmu silat kakek ini biarpun cukup ganas, namun dasarnya liar dan hanya mengandalkan tenaga kasar, maka dia merasa sanggup untuk mengatasinya. Yang berbahaya adalah ilmu sihir kakek ini. Maka melihat serangan yang ganas itu, Siang In bersikap tenang saja, memainkan pedang payungnya, menangkis dan mengelak sambil kadang-kadang memutar payungnya sehingga terbuka dan setelah menolak semua serangan tongkat, tiba-tiba dia mengirim balasan yang mengejutkan sehingga beberapa kali kakek itu berseru kaget dan meloncat ke belakang, ditertawakan oleh Siang In. Hihihi, kiranya sebegitu saja tongkatmu penggebuk anjing itu? Dia mengejek dan pendeta itu menjadi makin marah. Inilah yang dikehendaki oleh Siang In. Makin marah, makin kacaulah permainan silat. Hal ini sudah diketahui oleh semua ahli. Kemarahan membuat kewaspadaan banyak berkurang dan gerakan silat tidak lagi mengandung kecerdikan, melainkan semata-mata merupakan peluapan dari kemarahan dan kebencian dan karenanya menjadi lengah. Demikian pula dengan Gitananda. Dia marah bukan hanya karena ejekan Siang In, melainkan terutama sekali karena merasa penasaran bahwa dia, pembantu Koksu Nepal, bahkan orang kepercayaan Pangeran Nepal, kini dipermainkan oleh seorang darah remaja. Sesungguhnya, tingkat ilmu silat yang dikuasai oleh pendeta itu tidak kalah banyak dibandingkan dengan ilmu silat Siang In. Memang dasar ilmu silat darah ini lebih murni dan kuat, akan tetapi dalam hal pengalaman bertempur, kakek itu lebih menang, maka andai kata Gitananda tidak marah-marah dan penasaran, dan mau bertanding dengan tenang, agaknya tidak mudah bagi Siang In untuk mengalahkannya. Akan tetapi kini, dalam keadaan marah-marah dan kurang waspada,
Ketika Dara itu menggunakan ilmu tendangnya Soan Hong Tui yang amat cepat, kedua kaki kecil itu berputaran dan bertubi-tubi menendang diseling dengan tusukan-tusukan pedang payungnya. Gitananda tidak mampu mempertahankan diri lagi dan kurang cepat sehingga tendangan kaki kirinya yang meluncur dari samping sempat mencium lambungnya. Duh! Gitananda mengeluh dan roboh terguling, terus bergulingan sambil meringis kesakitan dan tongkatnya menyambar-nyambar melindungi tubuhnya yang sedang bergulingan itu. Setelah dapat meloncat bangkit dan berdiri lagi, wajah kakek itu menjadi merah penuh kemarahan. Dia mengacungkan tongkat kayu cendana itu ke atas dan dia mengeluarkan pekik melengking dahsyat. Seluruh tubuhnya menggigil dan tiba-tiba Siang In ikut pula menggigil. Maka tahulah Dara ini bahwa lawannya sudah mengeluarkan ilmu sihir, maka dia pun lalu mengerahkan tenaganya, memusatkan perhatiannya dan mengerahkan kekuatan sihir yang selama bertahun-tahun dipelajarinya dari gurunya. Terjadilah pertempuran yang tidak nampak oleh mata orang, akan tetapi terasa sekali oleh kedua orang itu, getaran-getaran ajaib yang saling menyerang. Bocah sombong, lihatlah siapa aku. Aku adalah Gitananda, ahli sihir terkuat di Nepal. Engkau harus tunduk kepadaku. Kakek itu membentak, suaranya terdengar aneh dan lucu, seperti suara dari jauh, seperti suara setan. Namun dengan tenang dan berani. Siang In menentang pandang mata lawannya. Dia merasa betapa sinar mata lawan itu seperti dua sinar tajam hendak menembus dan mencengkeram kesadarannya, namun dia mengerahkan tenaga dan dia pun membentak, halus akan tetapi nyaring. Tua bangka, engkau tidak tahu siapa aku. Aku adalah murid Si Tian Hoatsu, ahli sihir kenamaan di seluruh dunia. Aku tidak akan tunduk kepadamu. Akan tetapi Siang In terpaksa menghentikan kata-katanya karena makin panjang kata-katanya, makin banyak dia membagi tenaga dan perhatian sehingga dia terhuyung. Hahaha. Kakek itu tertawa bergelak dan menambah kekuatannya, namun Siang In sudah cepat menguasai keadaannya dan kini Dara itu memusatkan perhatiannya menolak pengaruh ajaib yang keluar dari pandang mata lawan itu. Tiba-tiba Gitananda mengeluarkan suara bentakan nyaring dan dia sudah melontarkan tongkatnya ke atas. Seketika tongkat itu mengeluarkan suara auman seperti singa dan memang tongkat itu dalam pandang mata Siang In berubah menjadi singa yang menubruknya dengan dahsyat. Dukun lepus, siapa takut permainanmu ini, bentaknya dan dia memapaki singa itu dengan bacokan pedang payungnya. Kus! Bayangan singa yang terkena pedang payung itu seketika berubah menjadi seekor ular yang melibat payung dan membetot dengan kerasnya. Siang In terkejut, merasa tertipu dan dia mempertahankan payungnya. Terdengar Gitananda tertawa dan menggerakkan kedua tangannya ke arah tongkat yang menjadi ular dan melibat pedang payung itu. Siang In tidak mau kalah, tidak mau menyerahkan pedang payungnya begitu saja untuk dirampas lawan, maka sambil mengerahkan kekuatan sihirnya, dia pun menarik dengan pengerahan tenaga luekang. Trak! Trek! Pedang payung dan ular itu patah-patah dan runtuh ke atas tanah. Pedang payung rusak dan patah, juga tongkat itu patah menjadi 3 potong. Dengan terkejut dan marah sekali Siang In membuang gagang payungnya. Gitananda tertawa bergelak, karena biarpun dia sendiri kehilangan tongkatnya, namun dia girang melihat senjata istimewa dari Dara itu rusak, karena senjata itulah yang membuat dia tadi repot menghadapi Siang In. Suara ketawa ini dan hawa yang mengandung kekuatan sihir yang ajaib itulah yang terdengar sampai jauh dan menarik perhatian seorang pemuda yang sedang berjalan di dalam hutan tak jauh dari tempat itu. Siapakah pemuda ini? Dia bukan lain adalah Sumakian Bu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kian Bulari meninggalkan Pang Cuilan dan Kim Sim Niko. Dia merasa amat kasihan kepada Cuilan. Dia tahu betul sejak dia menolong Dara itu dari dalam dusunnya, ketika dusun Cian Licung dirampok oleh gerombolan yang mengakibatkan musnahnya keluarga gadis itu, bahwa Cuilan jatuh cinta kepadanya. Dia dapat mengetahui hal ini dari pandang mata yang mesra dan lembut, dari suara dalam kata-katanya, dan dari senyumnya. Dara itu bersedia menyerahkan jiwa raganya kepadanya. Dan dia juga tahu bahwa dia tidak boleh merusak hati Dara ini, dan bahwa dia tidak membalas cintanya maka dia bersikap keras, sengaja untuk membuka mata Cuilan bahwa dia tidak mungkin dapat membalas cintanya. Kalau dia melayani Cuilan, kalau dia memperlihatkan sikap manis, akan makin parah penyakit Dara itu. Memang dia pun tahu bahwa Cuilan adalah seorang Dara yang selain cantik jelita dan lemah lembut, juga halus perasaannya dan memiliki jiwa yang gagah berani.
Kalau dia menyambut cinta kasih Cuilan, itu berarti bahwa dia mendapatkan seorang gadis pilihan yang sukar dicari keduanya. Akan tetapi, tentu dia juga akhirnya akan merana karena dia tidak tertarik kepada Cuilan, tidak mencintanya. Satu-satunya wanita yang pernah dicintanya adalah Putri Shanti Dewi, dan akhir-akhir ini dia tertarik kepada seorang dara yang cantik jelita dan galak, seorang gadis yang lincah bukan main, yaitu Xiang In. Akan tetapi, begitu dia teringat kepada Xiang In, hatinya berdebar bingung. Dara itu kelihatan bergaul dengan amat eratnya bersama Qian Li, bahkan agaknya saling mencinta. Hal inilah yang membingungkan Qian Bu. Dia tahu betul bahwa Willy mencinta Qian Li, Dara yang amat jujur dan polos itu terang-terangan menyatakan cintanya kepada Qian Li. Akan tetapi sekarang kelihatannya Qian Li saling jatuh hati dengan Xiang In. Padahal dia sendiri tertarik oleh Xiang In. Bingunglah Qian Bu, akan tetapi bagaimanapun juga, dia tidak hendak merintangi kebahagiaan kakaknya. Dia pun tahu bahwa kakaknya itu pernah patah hati, tidak bahagia cintanya terhadap Cheng Cheng. Maka, kini dia tidak ingin melihat kakaknya gagal lagi dalam bercinta, karena dia sendiri sudah mengalami betapa pahit dan sengsaranya mengandung penderitaan rindu karena cinta gagal. Selagi pemuda itu berjalan sambil melamun karena dia tidak dapat menemukan jejak kakaknya, dia mendengar suara ketawa itu. Hatinya sedang risau karena kemanapun dia mencari, dia kehilangan jejak Qian Li yang sudah jauh lebih dulu pergi meninggalkan benteng. Maka ketika mendengar suara ketawa aneh itu, dia tertarik dan mengharapkan kalau suara itu ada hubungannya dengan kakaknya. Maka dia cepat menghampiri ke arah suara yang kedengarannya dari luar hutan. Setelah dekat, dia terkejut bukan main karena suara ketawa itu mengandung getaran aneh yang membuat jantungnya berdebar-debar, dan juga setelah berada di luar hutan, dia merasakan adanya pengaruh mujizat, seolah-olah keadaan di sekeliling tempat itu terdapat dua tenaga sakti yang saling bertentangan, tenaga sihir yang saling dorong. Cepat dia menyelinap dan berindap-indap mendekati, dan dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika melihat seorang dara yang baru saja dibayang-bayangkan, yaitu Xiang In, berdiri berhadapan dengan seorang kakek bersorban, dan kedua orang ini agaknya sedang mengadu ilmu sihir. Memang demikianlah keadaannya. Setelah melihat betapa senjata pedang payung dara itu yang amat ditakutinya patah, Gitananda lalu mengerahkan kekuatan sihirnya. Dia berteriak keras dan kedua tangannya didorongkan ke depan, kedua lengannya yang panjang berbulu itu lurus ke depan, ke arah Xiang In, dan jari-jari tangannya bergerak-gerak seperti cakar-cakar setan hendak mencengkeram. Dan biarpun jarak antara mereka cukup jauh, namun Xiang In merasa betapa kedua tangan itu seolah-olah berada di depan mukanya. Maka dia pun lalu melonjorkan kedua lengannya untuk menolak. Kekuatan sihir sepenuhnya terpancar dari dua pasang mata dan dua pasang tangan itu, membuat suasana di sekeliling itu tergetar hebat. Bahkan Qian Bu sendiri, seorang pendekar sakti yang memiliki sinkang amat kuatnya, merasakan getaran ini sehingga diam-diam dia pun mengerahkan sinkangnya untuk bertahan agar jangan sampai dia terseret oleh gelombang getaran yang amat kuat itu. Diam-diam dia memandang kagum kepada Xiang In, kagum dan juga khawatir karena dia maklum betapa lihainya kakek Nepal itu. Adu kekuatan sihir itu dilanjutkan dan makin lama Xiang In merasa makin lemah. Kedua kakinya sudah gemetar dan tahulah dia bahwa kakek itu lebih kuat daripadanya dan kalau dilanjutkan tentu dia akan celaka. Maka, tiba-tiba saja dia merendahkan tubuhnya dan tangan kirinya mencengkeram tanah lalu disambitkan ke depan. Sinar hitam dari pasir dan tanah menyambar ke arah kakek itu. Ih! Gitananda berteriak kaget. Biarpun yang menyambar itu hanya tanah dan pasir, akan tetapi karena disambitkan dengan pengerahan tenaga sinkang, dapat menembus kulit daging. Dia tidak menyangka bahwa lawannya dapat bergerak secepat itu dan karena dia tadi mencurahkan seluruh tenaga dan kekuatan untuk merobohkan dara yang sudah mulai lemah itu, maka kini dia gelagapan. Namun, kakek ini memang lihai sekali. Dia tidak mau menurunkan kedua tangannya yang mendorong, karena dengan terus menekan dia mengharapkan kemenangan. Kini dia menggerakkan pinggulnya sedemikian rupa sehingga ujung jubahnya yang panjang berkibar ke depan tubuhnya, menyambut tanah dan pasir itu sehingga tidak mengenai tubuhnya, melainkan runtuh oleh sambaran ujung jubahnya. Akan tetapi Xiang In juga bukan seorang dara yang bodoh. Dia maklum bahwa kalau hanya mengadu kekuatan sihir, dia akan kalah. Maka dia harus mendesak lawan dengan pertandingan yang mengandalkan ilmu silat di mana dia merasa akan dapat mengatasi lawannya.
Oleh karena itu, dia hanya menggunakan setengah bagian tenaganya untuk bertahan dalam pertandingan tenaga sihir, dan kini dia sudah menyambar potongan tongkat kayu cendana milik kakek itu dan melontarkannya ke arah lawan. Hah! Kakek itu membentak dan menuding ke arah tongkatnya dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi burung dan terbang ke atas lalu meluncur ke arah Xiang In untuk menyerang darah ini. Melihat betapa tongkat pendek itu berubah menjadi burung yang mematuk ke arah matanya, Xiang In terkejut, menggerakkan tangan kiri dan menyampok sambil membentak. Kembali menjadi tongkat. Dan burung itu tersampuk jatuh, berubah menjadi tongkat lagi. Hehehe, engkau takkan dapat lari dariku, Nona. Engkau harus ikut bersamaku, menjadi tawananku, kuhadapkan kepada pangeran, kata kakek itu sambil menyeringai. Tiba-tiba dia memekik dahsyat dan terjadilah hal yang amat aneh. Qian Bu yang tidak mampu pula mengelak dari pengaruh sihir itu, terbelalak memandang betapa jenggot kakek itu yang panjangnya sampai ke perut, kini jenggot itu bergerak dan tumbuh makin lama makin panjang, melingkar-lingkar dan merayap seperti ular-ular yang memenuhi tempat itu. Qian Bu terbelalak dan menahan napas memandang penglihatan yang luar biasa ini. Xiang In juga kelihatan terkejut. Dia sudah mencoba untuk mengerahkan tenaga sihirnya, untuk menghentikan penglihatan itu atau untuk menyadarkan matanya bahwa yang dilihatnya itu hanyalah hayalannya sendiri. Akan tetapi percuma saja, dia tetap melihat jenggot itu merayap-rayap dan tumbuh makin panjang. Kemanapun dia melangkah, tentu dia disambut gumpalan-gumpalan jenggot yang melingkar-lingkar seperti benang ruwet. Rambut-rambut jenggot yang hidup dan menjijikkan, mengerikan. Xiang In berkemak-kemik, membentak ke arah gumpalan jenggot, akan tetapi sia-sia. Dia lalu bertepuk tangan 3 kali, tepukan tangannya menimbulkan suara meledak dan nampak asap mengepul, dia mengerahkan seluruh tenaga sakti dari ilmu sihirnya, namun kesemuanya itu tidak dapat membuyarkan sihir Gitananda yang membuat jenggotnya makin panjang dan hidup memenuhi seluruh tempat itu. Tempat seluas 10 meter persegi itu penuh oleh rambut-rambut bergumpal-gumpal dan yang hidup itu, makin lama makin mulur dan ketat memenuhi tempat itu seperti jaring yang siap menangkap mangsa. Ya! Gitananda berteriak mengejutkan. Shit! Shit! Jenggot itu kini bersatu dan seperti seekor ular besar meluncur ke arah Xiang In. Darah ini terkejut sekali, berusaha mengelak akan tetapi ujung jenggot masih menyapu kakinya dan dia terguling. Kini jenggot itu seperti seekor ular merayap hendak menggulungnya dan Xiang In sudah merasa ngeri bukan main. Akan tetapi tiba-tiba ada angin keras dan kuat membawa dan menerbangkan tubuh Xiang In yang melayang dan gulungan jenggot itu tidak mengenai tubuh Xiang In yang sudah turun agak jauh ke sebelah kanan. Jenggot itu terus menyambar dan melibat sebatang pohon yang tumbuh di sebelah kiri Xiang In. Bret! Pohon itu terlibat dan tertarik jebol oleh jenggot panjang yang luar biasa kuatnya itu. Xiang In maklum bahwa dia telah dibantu orang pandai karena kalau tidak, mana mungkin dia tadi dapat membebaskan diri dari jenggotnya itu? Kini, melihat Gitananda sibuk melepaskan jenggotnya dari batang pohon yang tumbang, dia cepat meloncat ke depan dan menyerang kakek itu dengan pukulan-pukulan kedua tangannya. Tentu saja Gitananda menjadi sibuk sekali. Cepat dia menarik jenggotnya menjadi pendek kembali dan dia melempar tubuh ke belakang, bergulingan dan setelah dia terbebas dari desakan Xiang In, tiba-tiba dia melompat dan kini jenggotnya menyambar seperti tongkat. Ih! Xiang In terkejut dan cepat mengelak, merasa jijik karena ketika jenggot itu lewat di dekat mukanya, dia mencium bau yang apek dan memuakkan. Akan tetapi jenggot itu sudah datang lagi, maka terpaksa Xiang In memperlihatkan kelincahannya dan balas menyerang dengan pukulan dan tendangan. Kembali kedua orang ini bertanding dengan seru. Akan tetapi sekali ini, Xiang In tidak mampu mendesak seperti tadi ketika dia masih memegang pedang payungnya. Kini dia bertangan kosong dan kakek itu dapat mempergunakan jenggotnya yang panjang sebagai senjata. Dan hebatnya, jenggot itu dapat mulur mengkeret sehingga benar-benar merupakan senjata yang amat berbahaya bagi Xiang In. Akan tetapi, beberapa kali ketika nyaris darah itu terkena totokan atau libatan jenggot ada saja kekuatan tersembunyi yang memukul kembali ujung jenggot sehingga Xiang In terlolos dari bahaya. Xiang In menjadi penasaran. Dia belum kalah dan dia belum membutuhkan bantuan siapapun juga. Dia harus dapat mengalahkan kakek Nepal ini, akan tetapi bagaimana akalnya? Sukar menyerang kakek ini kalau jenggotnya masih merupakan senjata yang demikian ampuhnya. Tiba-tiba Xiang In mendapatkan akal yang amat berani.
Dia mulai menjauhi kakek itu dan tiada hentinya mengejek. Jenggotmu seperti jenggot kambing. Kakek itu menyerangnya dan kembali Siang In meloncat ke belakang. Jangan lari kau, bocah setan. Gitananda membentak setelah beberapa kali serangannya hanya dielakkan sambil main mundur saja oleh darah itu. Jenggotmu bau apek, bau tai kambing, aku tidak tahan. Siang In kembali mengejek. Kembali kakek itu mengejar dan menyerang dengan jenggotnya, akan tetapi karena memang gerakannya kalah lincah dan kalah ringan oleh darah itu, semua serangannya itu gagal. Akhirnya dia mengeluarkan seruan memekik nyaring seperti tadi dan jenggotnya sudah mulur lagi. Jenggot itu mulur panjang dan dipergunakan untuk menyerang, dan karena jenggot itu panjang sekali, sukar bagi Siang In untuk mengelak lagi. Akan tetapi memang ini yang dikehendaki oleh darah itu, yaitu memancing agar kakek itu memanjangkan lagi jenggotnya. Ketika melihat jenggot itu menyambar dari kiri ke kanan, Siang In sengaja bersikap lambat, akan tetapi ketika ujung jenggot hendak melibat pinggangnya, dia meloncat ke atas dan ketika ujung jenggot lewat di bawah kakinya, dia mencengkeram dan berhasil menjambak ujung jenggot panjang itu. Tanpa membuang waktu lagi, dia mengerahkan ginkangnya dan berlari secepatnya membawa ujung jenggot itu, lari mengitari kakek itu. Hei! Gitananda berteriak, akan tetapi darah itu tidak peduli, terus saja berlari cepat sekali sehingga jenggot panjang itu mulai melibat tubuh Gitananda sendiri. Kakek itu meronta-ronta dan berusaha melepaskan rambut jenggotnya, akan tetapi Siang In berlari makin cepat. Malah dia berloncatan dan terus melibatkan jenggot panjang itu ke leher Gitananda, terus membelenggu kedua lengannya sampai kakek itu tidak mampu berkutik. Siang In masih berlari terus, mengerahkan tenaga sinkangnya untuk menarik sehingga jenggot itu mencekik leher dan ketika darah ini akhirnya melepaskan ujung jenggot, tubuh kakek itu roboh dengan kaku dan lidahnya terjulur keluar, matanya mendelik dan napasnya putus. Ih! Melihat keadaan lawannya itu, Siang In bergidik ngeri dan dia lalu melarikan diri, lari meninggalkan tempat yang menyeramkan itu. Sampai terengah-engah dia lari dan akhirnya dia menjatuhkan diri di atas rumput tebal dalam hutan, dadanya bergelombang dan wajah serta lehernya berpeluh. Sementara itu, Qian Bu tak pernah berhenti membayangi Siang In. Setelah menyaksikan pertandingan antara dua orang ahli sihir itu, Qian Bu seperti orang terkena sihir. Tersihir oleh setiap gerak-gerik darah itu. Dia mengintai dan semua tingkah dan gerak-gerik Siang In mempesona, membuatnya kagum, membuatnya senang dan kini melihat darah itu menjatuhkan diri di atas rumput, mengusap keringat dan tiba-tiba kedua mata darah itu basah dan Siang In mulai terisak menangis, Qian Bu makin terpesona. Jantung Qian Bu berdebar tegang dan dia bingung melihat gadis itu menangis tanpa sebab. Mengapa menangis? Bukankah gadis itu keluar sebagai pemenang dalam pertempuran yang seru tadi? Apakah gadis itu terluka? Tidak, dia tidak melihat gadis itu terkena pukulan. Dan memang Siang In bukan menangis karena terluka. Darah ini menangis karena hatinya mengkal dan kesal. Pedang payungnya rusak, dia kehilangan benda yang disayangnya, dan memikirkan betapa dia belum juga bertemu dengan orang yang dicarinya, sebaliknya malah bertemu dengan orang-orang lain seperti Ang Xiuqia dan Gitananda yang hampir saja mencelakainya, dia merasa sedih dan jengkel. Maka menangislah gadis ini, menangis sepuas hatinya untuk mencurahkan semua kekecewaan dan kesedihan hatinya yang bertumpuk selama ini. Makin dikenang makin sedih dia akan nasib dirinya yang terlunta-lunta seorang diri. Apakah yang menyebabkan dia selalu gagal dan sial? Mencari-cari Qian Bu bertahun-tahun belum juga dapat berkesempatan menyampaikan isi hatinya, setelah bertemu bahkan berpisah lagi. Bertemu dengan Shanti Dewi yang ditolongnya juga kemudian gagal melindungi putri itu. Kemudian melihat Qian Bu demikian mesra dengan Hui Li, dan bahkan dicari-cari oleh Ang Xiuqia. Apakah sebaiknya dia kembali saja ke Gua Tengkorak di Pantai Pohai, bertapa bersama gurunya yang sudah tua, dan membiarkan dirinya menjadi pertapa sampai tua di dalam gua itu? Teringat akan hal ini, kembali Siang In menangis terseduh-seduh. Darah ini biasanya lincah jenaka, murah senyum dan gembira, dan wataknya itulah yang seolah-olah menutupi semua duka dan kecewa sampai kini sudah bertumpuk dan membanjir keluar melalui air matanya di tempat sunyi itu. Tiba-tiba terdengar langkah halus disusul suara orang yang halus pula. Nona, mengapa Nona begini berduka? Siang In terperanjat seperti mendengar suara setan. Dia sampai terlonjak dari atas rumput di mana dia duduk, cepat memutar tubuh dan memandang dengan muka pucat dan mata basah.
Dari balik air matanya dia melihat wajah tampan dikurung rambut putih keperakan itu. Dia mengusap air matanya untuk dapat melihat lebih jelas. Benar. Siluman kecil yang berdiri di depannya, kini berjongkok dan memandang dengan sinar mata penuh iba kepadanya. Kembali Siang In menggosok kedua matanya seolah-olah dia tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Jangan-jangan dia masih berada dalam pengaruh sihir kakek Nepal tadi, pikirnya dan setelah membuka mata kembali, ternyata memang Suma Qianbu yang berada di depannya itu. Melihat wajah yang demikian cantik jelita dekat di depannya, wajah yang agak pucat, rambut indah hitam awut-awutan, air mata masih menuruni kedua pipinya, Qianbu terpesona dan hatinya tergerak, penuh keharuan. Nona, mengapa engkau menangis di sini seorang diri? Apakah kau terluka dalam pertempuran tadi? Mengapa kau berduka? Suara pemuda itu demikian penuh perhatian dan penuh iba sehingga Siang In merasa hatinya tertusuk dan kini dia makin terisak. Dia menutupi muka dengan kedua tangan, pundaknya bergerak-gerak dan air mata mengalir di antara celah-celah jari tangannya. Suara halus yang menghibur itu malah membuatnya terharu dan makin berduka. Bertahun-tahun dia mencari pemuda ini, setelah dia hampir putus asa, tiba-tiba saja pemuda ini muncul di depannya, seperti dalam mimpi, dan menghibur dia seperti menghibur seorang anak kecil yang cengeng sedang menangis. Melihat Siang In menangis makin sedih, Qianbu menjadi bingung. Kenapakah, Nona? Siapa yang menyakiti hatimu? Tanyanya. Akan tetapi Siang In tidak mampu menjawab, terseduh-seduh dan ketika darah itu bingung mencari sapu tangan di kedua sakunya tanpa hasil, tiba-tiba Qianbu menyodorkan sapu tangannya, sapu tangan sutera berwarna biru muda. Tanpa berkata apa-apa Qianbu menyodorkan sapu tangannya dan tanpa berkata apa-apa pula Siang In menerimanya dengan pundak masih terguncang oleh tangis. Kemudian dia mempergunakan sapu tangan itu untuk mengusap air mata dan membersihkan hidungnya. Qianbu mengikuti semua gerakan ini dengan hati tertarik dan rasa iba makin menebal. Kini Siang In sudah dapat menguasai dirinya, tangisnya terhenti dan air matanya tidak mengucur lagi, sungguh pun mata dan terutama ujung hidungnya masih merah. Tanpa bicara pula dia menyerahkan kembali sapu tangan biru yang kini menjadi basah itu. Qianbu menerimanya dan tanpa berkata apa-apa juga lalu menyimpan sapu tangan basah itu ke dalam saku bajunya. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.